Surah Ar-Rahman kalau dalam Islam artinya itu kasih sayang. Diperintahkan tentang berbicara tentang ketidakadilan. Oh iya, rusak itu. Tegakkanlah keadilan. Yang kedua ada dalam surah An-Nisa 135 mengatakan, hai orang-orang beriman, berbicaralah kamu tentang keadilan baik terhadap dirimu sendiri, ayah ibumu, kaum kerabatmu, si miskin dan yang si kaya, karena dia lebih mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Di seluruh kitab yang pernah saya baca, karena saya senang sedikit membaca, sedikit ya, melihat perbedaan kita menyembah kepada Tuhan itu hanya sifatnya ke atas. Namun musuh Tuhan dalam setiap teologi saya lihat adalah ketidakadilan. Setiap agama, musuh Tuhan dari semua keyakinan di negara ini, saya lihat tentang kehidupan sosial itu hanya ketidakadilan. Dia begitu besar perintahnya itu. Yang kedua ingin saya sampaikan begini. Saya baru menyadari bahwa Nikita Mirzani itu berbicara yang tak terlihat, memiliki imbas yang begitu besar kepada teman-teman yang mendukung. Ya, saling buka, overclaim masing-masing. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman, ya, di dalam ajaran kejawen ada yang disebut dengan rubeda. Bagaimana alam itu menghukum orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak adil. Rubeda namanya. Sedangkan di dalam ajaran Nasrani, kalau saya boleh, tadi saya sharing sama Koko, terhadap teman-teman yang senang membuka aib masing-masing, saya mau ingatkan, bagi yang Nasrani ini saya ambil dari ayat Nasrani ya, Alkitab. Yakobus 4:11-12 mengatakan begini, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakimi saudaranya, ia memfitnah hukum dan menghakimi hukum. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Di dalam ajaran Islam terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 49-12 mengatakan, Allah cabut rasa malu, kasih dan ketenangan dari hati orang itu. Siapa itu? Orang-orang yang membuka aib orang lain. Ia akan hidup dengan hati yang gelisah, tidak pernah damai, karena siapa yang senang menelanjangi orang lain, lambat laun akan ditelanjangi oleh waktu. Kesimpulan dari ayat ini dan berikut hadis-hadis Nabi saya lihat, dan tafsir-tafsir para ulama, saya ingin sampaikan melalui forum Koko Hiroshima ini. Jangan kita membiasakan membuka aib orang lain, karena ketika Anda membuka aib orang lain, maka Anda sedang menandatangani kontrak kepada alam, kepada Tuhan, bahwa suatu saat aib Anda akan dibuka seterang-terangnya. Ya, saya untuk khusus untuk Mbak Ani, tadi saya tuliskan ya, Mbak Nikita Mirzani maksud saya. Izinkan saya membacakan Koko. Siap. Karena saya juga baru pulang ke mohon maaf saya tidak begitu pandai. Saya baru belajar sastra ya. Saya coba untuk menyampaikan pertama kali. Untuk Mbak Nikita Mirzani, Mbak Niki, dalam pandangan hukum kodrat, hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah atau semesta, pemilik semesta, setiap kali ketidakadilan dipertontonkan dengan begitu telanjang, maka di tempat yang sama pula keadilan akan lahir. Sebab alam ini tunduk pada keseimbangan yang tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Allah menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan menegakkan neraca keadilan pada hari kiamat, maka tidak seorang pun akan dirugikan sedikit pun. Secara filosofis,
ayat itu, ayat yang saya bacakan tadi, bukan hanya tentang janji pada hari akhir atau teos, tapi juga bagaimana hukum alam yang bekerja di dunia. Ketika neraca manusia condong pada kecongkakan, maka neraca Tuhan akan menegakkannya kembali melalui cara-cara yang sering tak terduga. Sebagai seorang yang memahami konstruksi hukum, yang belajar tentang konstruksi hukum, saya hakul yakin, sangat yakin, tidak ada satu dalil pun, baik dari segi kebenaran formil maupun kebenaran material, yang dapat menjadi dasar untuk memutus Mbak Nikita Mirzani bersalah. Tidak ada dasar untuk menghukum, sebab terjadi bukanlah penerapan hukum, melainkan pementasan kejahatan secara eksklusif yang dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri. Namun yakinlah, ketika ketimpangan itu sendiri akan lahir keadilan. Namun yakinlah, dari ketimpangan itu sendiri akan lahir keadilan, karena hukum kodrat terlalu agung untuk dia melihat kebengisan, terlalu besar cahaya Tuhan untuk kalah oleh gelapnya kebohongan. Mbak Niki, tetaplah kuat. Barangkali keadilan itu sedang diperjuangkan bukan hanya oleh para sahabat yang terlihat, tetapi juga oleh doa-doa yang sunyi dari orang-orang yang tak dikenal, dari mereka yang diam tapi peduli, dan terutama hati yang bersedih menjadi doa. Mungkin dari seorang anak kecil yang tak berdosa, yang mungkin lebih didengar oleh langit daripada seluruh resonansi bising di pengadilan, yaitu doa dari anak Mbak Nikita Mirzani sendiri. Keadilan itu pasti datang karena hukum alam tidak pernah gagal menyeimbangkan segalanya. Terima kasih. Saya tulis hari ini tanggal 27 Oktober 2025. Muhammad Yamin Nasution, pengikut Hagarian Philosophy of Law, From the Origin to the Birth of Justice. Hagarian itu saya ambil dari Hagar, Siti Hajar, ciptaan saya sendiri yang akan saya bukukan, karena saya tahu hukum itu lahir ketika turunnya Hawa, ketika diciptakan Hawa dalam pandangan agama begitu. Artinya hukum itu tidak hanya menghukum, tapi mengatur tentang konstruksi kehidupan sosial. Seseorang tidak bisa hidup sendiri. Dalam ajaran Yunani, simbol hukum itu adalah Dewi Themis. Dewi Themis itu punya bapak namanya Zeus, punya ibu namanya Gaia dari bumi. Artinya Themis itu sendiri, Dewi Themis itu sendiri adalah dewi yang berbicara tentang keseimbangan langit dan bumi. Jangan engkau merusak keseimbangan langit dan bumi. Dalam penegakan hukum, ajaran agama Nasrani ada modernisasi ketika Yohanes 8 mengajarkan ada seorang pelacur yang dibawa ke hadapan Lord Yesus saat itu. Sahabat-sahabat mengatakan, hukumlah dia sebagaimana hukum Taurat terdahulu. Kata Yesus, bila Anda merasa tidak berdosa, silahkan Anda lempar dia, hukum dia. Artinya apa? Ada modernisasi hukum di situ. Tidak hanya menghukum orang, karena anggapan kita dia berdosa dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu. Saat ini kita menyaksikan seperti itu. Banyak saudara-saudara kita yang melihat membenci Nikita Mirzani, menghukum dia karena dosanya kepada Tuhan masa lalu. Ini menurut saya sangat naif. Kita ternyata gagal dalam memahami konstruksi hukum Tuhan yang diajarkan kepada kita. Terima kasih Koko. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Abang Aji Bagus nanti mau menambahkan boleh di setiap selesai sesi gitu Bang ya. Oke, Kak Rani mungkin. Cici Halo mau duluan. Iya, mau sibuk. Iya, lagi sakit. Oke.